Halo coy, di video ini Mimin bukan membahas alur cerita, melainkan hanya prediksi kelanjutan film Throne of Steel episode 31 yang tayang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Sahabat Dongwa pasti penasaran ya kan bagaimana sih kelanjutan film ini? Sama, Mimin juga selalu gelisah menunggu jalan ceritanya. Oke baiklah, daripada dibikin menunggu, Mimin akan merangkum beberapa prediksinya. Ingat, ini hanyalah sebuah prediksi. Check it out, langsung saja kita katakan bersama-sama dan prediksi pun dimulai. Atas kekalahan Chen melawan Bilar sebelumnya, membuat keadaannya ya bisa dibilang buruk lah. Namun ada sebuah keuntungan yang didapati oleh Chen ini coy, yakni sebuah pelajaran yang berharga. Bukan hanya pengalaman yang ia dapati, melainkan kualitas bela dirinya bisa dikatakan meningkat. Pun demikian, karena ia memaksakan untuk menguras mana saat pertarungan itu, sesuatu tak terduga terjadi, yakni naiknya tingkatan Chen yang sebelumnya di tingkat 4 naik satu level menjadi tingkat 5. Chen menerobos di saat situasi pertandingan sedang berlangsung. Hal itu membuat tenaganya benar-benar habis coy. Alhasil ia tak bisa berbuat apa-apa lagi ya kan. Untuk membuka mata saja sulit, apalagi untuk meneruskan pertandingan. Sehingga panitia alias wasit memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut, yakni Bilar dinobatkan sebagai pemenangnya. Hampir beberapa jam Chen terbaring di kamar. Sementara di lain tempat tanpa sepengetahuan Chen, Charles membabi buta membalaskan dendam terhadap Bilar yang telah dianggap melampaui batas menyakiti lelakinya. Charles membalaskan dendam itu dengan cara tragis, yakni sama dengan perbuatan Bilar terhadap Chen sebelumnya, menggunakan kekuatan Tunggoro. Untuk keadaan Bilar sih, sepertinya ia masih bisa diselamatkan coy. Sementara itu, ujian perburuan iblis masih berlanjut. Kemungkinan besar Bilar akan membalaskan perbuatan Charles di ujian nanti. By the way, setiap kuil akan mengirim murid terbaik untuk mencari murid terbaik. Alias nantinya 4 atau 5 murid akan dijadikan kelompok, lalu saling baku hantam lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara umum. Kelompok itu pun akan dibagi sesuai kriteria masing-masing, agar pertandingan berjalan dengan seimbang. Kemungkinan besar Chen dan Cha tidak satu kelompok coy. Inilah yang membuat film ini semakin menarik ya kan. Jadi peluang Chen untuk bertemu Cha akan selalu terbuka. Pertemuan itu bukan karena dilandasi cinta, melainkan mereka akan bertarung untuk mencari bibit terbaik di semua kuil. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, Charles menemui Chen yang sedang terluka. Seperti biasa, pertemuan mereka dibumbui dengan nada-nada cinta. Lantas Chen meminta maaf kepada Charles yang malam itu tidak menepati janjinya untuk menemui Charles di tempat. Tanpa minta maaf pun, Charles sudah memaafkan lelakinya ini. Sampai sini Chen tidak mengetahui bahwa wanitanya ini baru saja telah menghajar Bilar. Cukup lama pertemuan mereka ini. Chen yang keadaannya sedikit tidak fit, ia pun terlelap di dalam keheningan. Paginya Chen sadar kembali. Ia merasakan pertemuannya malam tadi dengan cewek hanya sebatas mimpi coy. Namun perasaan itu seketika pudar setelah ia melihat beberapa pil obat yang diberikan cewek untuk kesembuhannya. Ditambah sepucuk surat yang isinya pemompa semangat bagi kelangsungan hidup Chen. Hal itu sudah cukup meyakinkan Chen bahwa ia benar-benar bertemu cewek malam tadi. Kemungkinan besar karena kondisinya antara sadar dan tidak sadar inilah yang membuat perasaannya sedikit hilang ingatan. Terlepas dari itu semua, Chen sangat bahagia karena Cha begitu memperhatikan keadaannya. Inilah yang namanya bucin sejati coy. Memang benar kata anak zaman now, cinta pertama awal kebucinan. Singkatnya hari final pun akan dimulai. Final hari ini tak seperti biasanya coy, yang sebelumnya hanya satu kuil, dan itu pun diadakan secara terpisah. Hari ini semua kuil digabungkan di satu tempat. Para calon kesatria hebat telah berkumpul di sini semua. Ada si Masian, si Tabib, Lensin si penyihir, Charles yang berjuluk sebagai pembunuh, Kak Lusin, dan semua murid hebat lainnya. Sampai sini sesosok Bilar belum ada tanda-tanda kemunculannya coy. Kemungkinan besar ia masih dalam keadaan terluka. Bisa jadi, ya namanya juga prediksi ya kan. Setelah semua murid sudah terkumpul, ketua kuil pun mengumumkan bahwa setiap kelompok berisikan kurang lebih 5 orang. Mimin belum dapat menentukan siapa-siapa dan dari kuil mana yang akan bergabung pada setiap kelompoknya. Tapi nantinya si Masian dan Linsin akan saling adu jotos. Begitupun dengan Chen, ia akan berhadapan dengan salah satu murid dari kuil Assassin. Nah jadi ini sedikit bocoran Throne of Steel episode 31 yang tayang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 coy.